Hai, selamat pagi semua. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Super Tree Possum. Ih, kali ini episodenya kita akan ngebahas si cantik Tiger. Kan banyak banget tuh yang penasaran dan yang tanyain ceritanya Tiger. Nah, di episode kali ini kita akan cerita lengkap gimana tentang Tiger, gimana awalnya aku adopt Tiger, dan sejarahnya seperti apa. Jadi episode kali ini kita akan spesial membahas tentang Tiger. Jadi awalnya aku jujur aku tuh nggak terlalu suka ya sama Bali Dog ya, maksudnya dalam artian gini, dari bentuknya aku kan suka anjing tuh yang pendek-pendek, yang bulunya banyak, chubby gitu kan, yang kayak boneka gitu lah ya. Nah, kalau Bali Dog tuh kan bentuknya rata-rata itu kakinya panjang ya, bener-bener kayak anjing lokal gitu ya. Jadi sebenarnya awal tuh aku pas pertama-tama mau punya anjing, aku nggak sama sekali nggak kepikiran untuk punya Bali Dog gitu, karena that's not my preference. Terus juga behaviornya Bali Dog itu kalau aku lihat ya, maksudnya kebanyakan mereka tuh, karena pada waktu itu aku belum mendalami banget ya tentang anjing, jadi aku ngelihat Bali Dog tuh kebanyakan di jalan gonggong-gonggongin orang, ngejar-ngejar orang. Jadi aku lihat ini kok anjingnya begini banget ya gitu, kayak problematic dogs lah. Kebanyakan yang aku lihat di jalan dan ataupun di pantai ada yang punya, itu kadang-kadang ya mungkin itu balik lagi ke behavior ownernya ya. Jadi itu anjing merasa insecure dan gonggong-gonggong. Nah, setelah aku membuka hati untuk Bali Dog, aku lihat banyak banget Bali Dog yang sweet, yang yang kalau cute, you know what, in the end of the day, karena kita pencinta anjing, pasti aku ngelihat matanya mereka dan hidungnya mereka aja tuh aku udah ngeliat, ih cute banget gitu ya, telinganya. Cuman zaman dulu aku akuin the type of dog yang seperti anjing lokal itu not my preference to have gitu. Tiger! Dong, Tiger, hello, sini dong sayang. Nah, jadi pas selama aku menetap di Bali, itu mata aku banyak terbuka ya. Aku banyak sekali melihat yang kasus-kasus penelantaran anjing, atau bahkan yang lebih buruk tuh penyiksaan anjing gitu. Terus aku lihat, nah banyak di antara mereka tuh yang korban-korbannya itu adalah anjing-anjing lokal, anjing Bali. Jadi aku kasihan banget, dan aku ngelihat banyak banget ya anjing-anjing tuh yang dibuang gitu loh. Jadi masih pada papis-papis, kadang ibunya lagi hamil dibuang. Nah, dari situlah aku terketuk hatinya, aku harus menolong mereka gitu. Jadi dari sekedar yang kayak donasi-donasi, aku juga mulai action sendiri. Yaitu maksudnya aku juga kalau misalnya aku ketemu anjing itu aku nggak akan tinggal diam gitu ya. Kalau aku lihat ada beberapa kasus gitu, aku rescue anjing yang bener-bener penyakit kulit udah ini banget gitu, dia terlunta-lunta di jalan. Ada juga anjing hamil. Nah, ini kebetulan nggak tahu kenapa karma aku tuh banyak banget nemuin ngerescue anjing hamil. Salah satunya ini nih. Jadi sekarang milik mami. Kamu jadi anaknya mami ya, dititipin buat mami. Nah, jadi setelah beberapa tahun tuh memang aku kan belum punya Bali Dog sendiri ya. Jadi aku kayak bantu foster, terus udah gitu setiap kali aku rescue itu pasti aku taruh di vet, terus aku cari foster parents atau aku foster sendiri gitu. Jadi belum ada yang bener-bener Bali Dog yang punya aku, yang this is mine gitu. Nah, setelah punya corgi ini, aku juga maksudnya kayak oke, this time aku mau punya Bali Dog. Cuman itu aku bilang sendiri, sabar kan. Jadi kayak
aku bilang gitu ya dalam hati, karena aku melihat banyak banget ya penderitaan di anjing-anjing lokal yang dibuang dan segala. Aku bilang aku pengen punya Bali Dog, tapi aku pengen Bali Dog itu yang menemukan aku gitu loh. Jadi bukan aku yang cari-cari, yang aku mau adopt si ini karena aku ngelihat bentuknya, warnanya gitu ya. Kayak kan banyak tuh macam-macam Bali Dog, ada yang sebenarnya ada yang bulu panjang yang gitu. Kalau misalnya aku memang mau, aku mau gitu. Cuman aku pikir buat apa gitu, karena aku udah punya anjing ras yang dimana aku milih karena fisik mereka gitu. Nah jadi kali ini aku pengen, kalau untuk Bali Dog aku pingin siapapun bentuknya seperti apa, kalau dia menemukan aku akan ambil dia sebagai anak aku gitu. Tiger baby, Tiger baby sini dong. Maaf ya mami ekstra rese ya. Ini kan kamu kan hari ini adalah episode tentang kamu, nanti harus mau masuk rumah ya sayang ya. Oke, I love you Tiger, I love my beautiful Tiger baby. Iya, kenapa namanya Tiger? Kenapa namanya Tiger? Kenapa namanya Tiger? Ini sebenarnya sih karena pas aku lihat dia warnanya ya, yang pasti gitu kan, aku lihat loreng-loreng itu kalau di Bali tuh namanya anggrek gitu ya. Nah, terus waktu dulu kita tuh lagi suka-sukanya sama rapper Tyga. Terus udah gitu ada restoran di Brawa punyanya teman aku itu namanya Tiger. Enak banget tuh restoran, aku tuh hampir tiap hari pergi ke sana. Maka dari itu aku kasih nama Tiger. Tiger itu connected with kehilangan kita akan Pumba. Nah, Pumba itu kan dia kan kalau di film Lion King tuh babi hutan. Jadi aku ngerasa kayaknya aku harus kasih nama yang related to animal. Nah, jadi makanya karena itu kita kasih nama dia Tiger. Jadi kan pasti pernah lihat kan, pasti selalu lihat Tiger itu tidak pernah di leash. Ya, dia memang pas masih kecil aku leash training. Aku leash training dia itu bener-bener kayak kita lagi ngulitin anjing. Dia teriak yang kencang sekencang-kencangnya, padahal cuma dipakein leash Tiger sama collar tuh langsung. Enggak, itu kan dulu pas Tiger kecil ya, sekarang udah pinter. Nah, jadi leash training dia itu sangat susah sampai akhirnya baru agak gedean baru bisa aku leash training. Nah, sekarang sih dia bisa di jalan di leash tuh dia nggak jerit-jerit lagi. Cuman tetap dia prefer tidak di leash gitu. Nah, kalau lagi kita bawa jalan-jalan kemana, kayak misalkan ke Sanur, itu dia pasti dia terima aku kasih leash, itu dia jalan, nggak akan drama lagi. Cuman dari kecil tuh bener-bener drama banget di leash training itu, susahnya minta ampun si Tiger ini gitu. Karena memang mungkin ya free spiritnya dia sebagai Bali Dog ya. Aku rasa dia juga maksudnya bukan anjing yang ada traumanya, karena kan dia pas masih kecil banget itu udah kita temuin gitu loh. Jadi karena udah nggak mau di leash, ya sudahlah aku aku biasanya aku gendong aja tuh dia pas masih kecil ya, aku gendong terus aku bawa ke pantai. Nah di pantai kan dilepas, tuh anak bener-bener nakal nggak mau denger. Ini pantainya di sini nih, yang pantai di belakang sini. Jadi nggak mungkin kalau seekor anjing kecil tuh bisa kesini kan sendirian. Jadi karena dia udah bandel banget, terus aku tinggal. Biasanya kalau anjing-anjing lain tuh aku tinggal, mereka ikutin lari. Dia enggak, dia malah lari makin jauh. Aku bilang, wah ini bener-bener challenging banget nih gitu kan. Cuman aku udah, ya aku siap adopt 100% waktu itu, like she will be my child. Jadi aku pikir ya sudahlah, this is part of the challenge training yang aku sebelum-sebelumnya nggak pernah ngalamin gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya anjing-anjing itu aku training tuh pasti mereka langsung, biarpun ada ngeyel-ngeyelnya dikit tuh, karena aura aku tuh kan aura pack leader ya, mereka pasti denger. Nah kalau si Tiger ini enggak, jadi semakin aku panggil dia semakin lari. Akhirnya aku lari ke arah yang berlawanan, dia lari. Biasanya semua anjing-anjing bahkan yang aku foster pun itu mereka akan ngikutin gitu. Ini enggak loh, bener-bener. Jadi akhirnya, Tiger sini kamu. Jadi ini anak bener-bener emang free spirit banget.
Jadi akhirnya aku naik tuh ke atas tebingnya itu. Aku sambil bilang, udah aku titipin gitu ya sama satpam, Pak tolong liatin, saya mau pulang, saya pengen tahu gitu kan. Itu bener-bener kata satpam, dia main-main aja sendiri, lah nggak peduli gitu loh. Jadi bener-bener nggak, ya biarin aja, kamu pergi aja. Jadi akhirnya di situ akulah yang menyerah, dia udah capek lari-larian, aku jemput dia, aku angkat lagi bawa ke rumah. Jadi hampir setiap kita jalan pagi, apalagi di lingkungan yang udah familiar, itu Tiger memang nggak pernah aku leash gitu. Kayak kemarin tuh yang pas syuting terakhir kan dia mau tuh di Batu Bolong kita kasih leash kan, jalan gitu, dia mau jalan pakai leash gitu. Cuman kalau lagi di sini aku biarin lah, karena menurut aku penting untuk kita membiarkan, let them be gitu, membiarkan mereka menjadi apa yang mereka suka gitu. Tapi selama kita yakin itu aman dan tetap dalam pengawasan kita dan kita tahu watak anjing ini, jadi aku akhirnya ya sudah, it's okay Tiger off leash, karena memang nature-nya dia itu, contohnya dia tuh selalu jalan paling depan. Nah, jadi pada saat tahun 2018, pada saat Pumba meninggal, itu kan benar-benar hal yang tidak kita duga ya, meninggalnya kan karena kecelakaan, karena ditabrak mobil di sekitar rumah sini. Nah, itu aku tuh patah hati banget, dan suatu pagi, nggak lama lah, beberapa minggu, sebulanan gitulah ya mungkin, sekitar setelah dia meninggal tuh kita jalan pagi seperti biasanya. Lalu di sini, benar-benar di titik ini sekarang udah nggak banyak ya, tadinya biasanya, dan kadang-kadang juga banyak kantong-kantong sampah hitam-hitam. Pagi-pagi banget kita jalan, terus Warren sama Trooper pipis kan kayak tadi tuh, terus dia tendang-tendang kaki belakangnya. Lalu aku dengar bunyi kayak nyik gitu, aku pikir apa itu, tikus atau apa gitu. Nah, pas aku lihat lagi di antara kantong-kantong sampah hitam itu, aku lihat ada kecil gitu, warnanya hitam juga gitu ya, tapi kayak ada lurik-lurik coklatnya gitu. Nah, anjing sangat kecil, nah itulah Tiger. Disinilah kita menemukan Tiger. Cuci kaki. Pokoknya mereka tahu abis jalan belum dikesek-kesek telapak kakinya itu pasti mereka langsung pasrah. Nah, tuh begitu dibilang udah langsung kabur. Kenapa sih, Bah? Kok gitu? Jadi kenapa aku memutuskan untuk adopt Tiger? Suatu pagi itu di bulan September 2018, disitulah hari kita menemukan Tiger. Jadi pas ngelihat dia tuh aku, aduh ada anjing kecil gini, aku langsung ambil dengan handuk ya, terus aku lihat seluruh badannya, aku cek gitu kan, ini kok masih kecil banget dan dia bersih, nggak ada masalah kesehatan apa-apa gitu, bener-bener anjing yang lucu gitu, anak anjing yang lucu banget, gemes. Nah, langsung aku panggil vet. Nah, di situ di vet diperiksa, aku kasih makan dia, aku kasih makan langsung raw food chicken pumpkin, lahap dia makannya, lahap. Terus sama vet datang, vet cek semuanya oke, terus vet bilang jangan dikasih, karena vetnya tahu kan aku raw feeding, jangan dikasih raw food dulu ya Mbak. Wah dok, saya baru aja selesai kasih makan nih tadi chicken pumpkin gitu kan. Dan ya itulah ya sebenarnya pentingnya aku bilang, tidak semua vet itu ahli dalam hal nutrisi anjing. Aku yakin aku tahu apa yang baik buat mereka ya kan. Jadi
Aku tetap kasih dia raw food. Terus jadi si Tiger dari awal kita temuin itu dia itu anak raw food, nggak pernah makan kibble. Jadi aku lihat gitu kan, terus setelah berapa hari akhirnya ya aku yakin banget gitu ya. Ini sudah ya kita kan nggak bisa memilih ya. Kadang-kadang kita tuh dibikin di posisi yang bukan pilihan kita, tapi inilah yang terbaik buat kita gitu. Jadi saat itu aku pikir ya sudah, Tiger aku akan adopt seperti yang sudah janji aku ke diri aku sendiri. Suatu hari aku akan punya Bali Dog di mana dia yang menemukan kita. Nah pada saat itu juga saat aku kehilangan Pumba, aku pikir waktu itu aku belum siap untuk adopt anjing baru. Cuman ternyata mungkin disitulah Tiger datang. Nah pas dicek sama vetnya, itu umurnya dia itu sekitar baru buka mata ya. Jadi kayaknya orangnya mungkin yang buang tuh, karena aku yakin banget dibuang karena nggak ada anjing-anjing lain gitu kan di situ. Jadi kayak memang sengaja dia ditaruh di situ. Jadi kayaknya memang sengaja ditunggu sampai selesai buka mata terus dibuang gitu ya. Nah mungkin dia juga mengharap ada yang ambil kali atau gimana. Sudah itu umurnya dia itu kalau aku pikir-pikir kurang lebih tuh bertepatan dengan dimana hari Pumba pergi. Ya, jadi dia tuh September, pertengahan ke akhir September. Pumba itu meninggal 18 Agustus. Dia itu kita temuin kayaknya sekitar 20-an September gitu ya. Pokoknya antara pertengahan sampai akhir September. Jadi dipikir-pikir semuanya kok match. Aku semakin yakin lagi dia memang adalah Bali Dog yang dititipkan untuk berada di Tripossum Pack. Jujur di saat bulan-bulan pertama kita tuh aku banyak challenge Tiger karena mereka tuh free spirit dan keras kepala ya. Jadi dilatih tuh susah gitu, kayak dilatih obedience tuh kayak sit apa itu susah. Malahan dia tuh kayak udah bodo amat mau main-main sendiri, suka-suka sendiri, leash training susah. Tapi lagi dan lagi aku diingatkan ya memang nature-nya mereka adalah free spirit, mereka harus menjadi penjaga anjing. Nah jadi aku sama Tiger tuh nggak bonding. Terus di mana waktu itu aku udah adopt Oli. Foster kalau nggak salah ya, foster. Aku lupa deh itu urutannya gimana. Pokoknya Oli itu foster fail. Tadinya aku mau foster aja, jadinya akhirnya aku adopsi. Jadi kebanyakan Tiger hangout sama Oli gitu ya, karena dia betina. Jadi aku nggak tunggu dia loop pertama. Aku langsung begitu umur 5 bulan, aku steril dia. Aku steril, terus dia tuh kalau ditinggalin di rumah ya di dalam, karena challenging nature-nya dia nih yang keras kepala dan diapain salah, ditaruh di crate salah, ditaruh di luar garuk-garuk pintu mau masuk, ditaruh di luar di halaman ya karena kan dia masih kecil, aku nggak biarin di luar, ditaruh di dalam gigit-gigit kusen minta keluar. Jadi bener-bener ini anak very challenging. No, but you're a good girl now. Iya, sejak kapan? Kita mau cerita sayang, ya kita mau ceritain dulu. Jadi aku nggak bonding sama Tiger, aku sayang gitu sama dia, cuman entah ada apa ya karena begitu dia challenging sekali dan menguras tenaga dan pikiran aku. Jadi aku pikir terserah kamu deh, suka-sukamu lah gitu ya. Nah jalan pun kalau pakai tali tuh mesti ada dramanya. Jadi ya udah aku biarin jalan sama Oli sembari aku liatin. Tapi kan kita deg-degan terus segala macem kan. Jadi pas aku udah steril, aku udah agak peace of mind, seenggak-enggaknya dia nggak akan ada kejadian kawin sama anjing lain atau gimana gitu. Karena kita juga nggak mau memperburuk situasi anjing-anjing yang ditelantarkan dan dibuang di sini dengan menambah anjing lain gitu ya. Jadi ini aku juga saran banget untuk orang-orang yang rescuer di sana, kalau kalian menemukan anjing lokal betina itu tolong
prioritasnya adalah mensterilkan mereka gitu. Jadi memberi makan itu bagus ya, jadi kayak street feeding itu bagus, tapi yang akan lebih bagus lagi itu kita bertanggung jawab untuk mensterilkan mereka. Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin maksudnya sih, aku mencoba positif ya, nggak kayak jahat mau buang gitu ya, tapi it's okay. Tapi lebih mereka tidak tahu tidak ada steril. It's okay. Sebentar, temenin mami. I need you. Tiger, I need you so much. Ya itu, mungkin niatnya mereka tidak jahat, tapi mereka tidak tahu apa itu steril. Jadi yang menyebabkan overpopulated anjing di Pulau Bali ini adalah anjing betina mereka buang jadi anjing liar yang jantannya diambil tanpa mensteril ya. Jadi anjing betinanya makin banyak, makin tidak terkontrol. Nah, mereka tidak tahu ada yang namanya steril. Jadi untuk kita-kita yang concern dengan kondisi itu, cara yang terbaik untuk bantu adalah dengan mensteril anjing betina. Jadi kita nggak bonding, terus maksudnya gini ya, dia baik. Maksudnya aku sama dia, aku udah pasti cinta sama dia gitu. Cuman dia juga tidak mencoba untuk bonding ke aku, tidak balik bonding ke aku yang berusaha. Jadi aku lihat kayaknya kok hubungannya kayak bertepuk sebelah tangan gitu loh aku sama Tiger. Nah, anyway, ada satu kejadian di mana disitulah kita bonding banget. Mungkin, aku cerita dulu. Satu hal mungkin ya, aku kan suka foster anjing-anjing lainnya. Jadi banyak banget aku foster anjing tuh dan rescue anjing. Jadi mungkin Tiger merasa I'm just one of them gitu, atau gimana, aku nggak ngerti perasaan dia pada saat itu, tapi mungkin dia merasa aku kurang fokus sayang sama dia atau gimana, aku juga nggak ngerti. Cuman ada banyak banget selama Tiger growing up itu, aku banyak sekali memfoster anjing, ada Desi, Pitbull, ada Kintamani, terusnya aku juga ada Beagle, ada anjing-anjing Bali lain gitu ya. Nah, disitulah mungkin dia juga merasa kayaknya I'm not special gitu, jadi kita nggak bonding. Nah, suatu hari pas Tiger sudah besar, jadi setiap aku jalan Tiger sama Oli itu kan off leash. Aku tuh udah larang mereka nggak boleh lari-larian di sawah. Cuman ya entah satu dan lain hal, ya mereka nggak mau dengerin aku. Nah, dia tuh hobi banget nih lari-larian di sawah, ya. Itu aku biasanya marah, langsung aku sentak, Tiger no, karena aku tahu pasti itu kan bikin marah petaninya atau gimana. Nah, suatu hari aku denger dia nangis-nangis. Aku pikir itu siapa ya, anjing kaing-kaing gitu. Karena kan dia sama Oli main-main di luar. Pas aku lihat itu, aku keluar ya, dia tuh kaing-kaing yang bener-bener kayak kesakitan gitu. Terus aku lihat dia di bawah mobilku. Tiger, can you move? Actually, I think she was running around when I was coming home because I didn't see her. Yeah. But she wasn't like this. Tiger, Oh, the hurt. Tiger, my love. You okay? Tiger, come here. Kenapa kamu Tiger gitu? Aku pikir ini kenapa gitu. Akhirnya aku touch dia gini, dia naik gitu kan. Terus aku kayak pegang badannya, wah dia kayak tambah jerit. Terus aku, waduh ini kenapa gitu kan. Akhirnya aku panggil vet, ini kenapa ya gitu kan. Terus kita pindahin tuh pelan-pelan si Tiger. Kita geser-geser, kita lihat mana yang pas kaingnya dia itu kayaknya di bagian depan badannya. Jadi kita geser lah dia pelan-pelan gitu kan, pakai si dokternya kayak tandu gitu ya. Terus keluarlah dia, itu kaki depannya dia itu kayak ngelewer. Kayak nggak tahu deh, aku udah langsung lemes kakiku juga ngelihatnya kan. Oh my god Tiger gitu kan. Terus dipegang sama orang tuh dia mau gigit. Tapi kalau aku yang pegang dia nggak mau gigit. Akhirnya kita pindahin pelan-pelan banget sembari aku gini-giniin, Tiger jangan gigit mami ya nak, jangan gigit mami, oke? Kita mau tolongin Tiger, oke? Terus dia kaing-kaingnya itu bener-bener kedengeran satu seluruh kompleks. Udah dibawa ke vet, dia itu umurnya itu tahun berapa ya, aku mesti ngeliat ke kalender. Pokoknya kurang dari 2 tahun lah ya. Dibawa tuh
ke vet, dibilang sama vetnya, ini kakinya patah Bu. Patahnya kenapa itu urusan belakangan, yang penting gimana caranya penanganan ke Tiger ya. Tiger itu masih muda dan dia lari. Jadi kalau aku operasi pasang pin, satu patahnya dia itu tidak ada luka ya. Jadi itu benar-benar patah dan tidak ada luka, badannya mulus. Jadi aku pikir sama dokternya, dok aku nggak mau operasi karena dia anjing masih kecil, aktif. Kalau dipasang pin, satu kita mesti bikin luka terbuka. Yang kedua dia pikir dia sudah sembuh, padahal itu pin. Jadi akan banyak komplikasinya. Itu, aku ini sebagai pet parents aku selalu kritis. Jadi aku nggak langsung 100% percaya apa kata dokter. Aku cari second opinion, kalau perlu third opinion. Lalu aku cari plus and minus, pro and kontra untuk prosedur-prosedur medical anak-anak ini kalau ada masalah kan. Sebelum memutuskan apa yang aku mau lakukan gitu. Akhirnya aku ini nggak cukup rumit ya, karena aku udah tahu kalau misalkan anjing kaki patah, anjingnya sudah tua atau anjing itu anjing rumahan, kita boleh operasi pasang pin gitu. Kalau untuk case-nya Tiger ini kan dia free spirit, aku biarin dia di luar, lalala. Memang pas lagi sakit itu dia tuh berbulan-bulan di rumah, itu juga yang bikin kita bonding. Tapi aku tetap memutuskan aku tidak mau operasi pasang pin karena di situ Tiger merasa dia nanti sudah baikan, padahal itu sebenarnya pinnya dan dia sudah ada luka baru yang tidak ada di situ. Nah, jadi aku memutuskan untuk pasang cast. Ya, jadi kita pasang cast Tiger begini ya, pakai gips itu 3 bulan kayaknya. At least itu berbulan-bulan. Kenapa? Karena begitu dia udah ngerasa enakan sedikit, dia lari-lari deh gitu kan. Terus dia tetap aku bawa jalan keluar. Di sini juga yang dimana akhirnya dia bisa on leash tanpa drama. Karena dia udah butek banget kali di rumah ya. Terus aku pasangin leash, ayo Tiger kita jalan-jalan pelan-pelan. Jadi Tiger kayak pincang-pincang gitu, kita jalan. Tetap jalan keluar endus-endus segala macam. Tapi Tiger dalam pengawasan mami gitu. Terus dia jadi tinggal di rumah kan, di dalam berbulan-bulan, disitulah kita bonding ya sayang ya. Jadi Tiger percaya mami tuh sayang sama Tiger, you're special. Yes, tadinya Tiger merasa tidak spesial ya. Nah, disitulah dimulai bondingnya aku dan Tiger tuh pas kejadian kaki dia patah itu ya. Belakangan aku tahu dia dipukul sama petani dari satpam dan segala macem. Aku nggak marah ke petaninya karena aku cuma bilang, Pak, nah ini sebelumnya aku udah bilang gitu sama petani sekitar, Pak maaf ya anjing saya kalau nakal, Bapak ketok rumah saya ganti apapun itu. Oli kan pernah kejar-kejar bebek ya kan, terus dia pernah juga tuh bunuh ayam, aku pasti ganti. Saya tahu, saya minta maaf Pak, sebisa mungkin saya kontrol anjing saya, tapi kalaupun sampai ini tolong jangan sakitin anjing saya. Ketok aja pintu rumah saya, gimana caranya saya pasti ganti rugi. Nah, yang ke petani ini aku cuma ngomong, Pak, Bapak pukul anjing saya ya, kasihan no, kakinya patah gitu. Dia diem aja, jadi saya juga ya udah, tapi saya juga nggak marah karena kan memang Tiger yang bandel, ya kan. Terus saya tanya gitu, kalau emang dia ngerugiin, Bapak bilang aja, kalau nggak mau ngomong sama saya, ngomong deh sama satpam. Jadi memang Pak Satpam ini di rumah ini adalah dia yang ngeliatin anjing-anjing saya, mediator yang dia juga bantuin pas rescue beberapa anjing gitu kan. Jadi saya percaya sama satpam di sekitar. Ternyata kata satpamnya dia emang lagi bad mood aja karena yang dia lari-lari ini itu tanaman sawah yang udah dicabut-cabutin, udah panen gitu loh. Emang mungkin petaninya lagi bad mood kali. Nah, ya udah jadi. Tapi hikmah di balik itu adalah aku dan Tiger jadi lebih bonding dan dia jadi anjing yang lebih baik gitu. Tiger tuh dietnya itu aku selalu kasih raw food. Tapi karena badannya dia tuh enggak ngisi ya, aku lihat kok kurus gitu. Aku udah kasih makanan banyak gitu ya. Terus jenis proteinnya aku udah kasih beef gitu. Nah mungkin memang udah keturunannya dia berevolusi selama bertahun-tahun dan keturunannya kan aku nggak tahu mama papanya seperti apa kan. Mungkin mereka memang sudah terbiasa makan nasi atau gimana. Jadilah pertama aku kasih nasi merah karena menurut aku kan maksudnya, dan kita juga tahu nasi merah tuh lebih sehat, gulanya sedikit, lalalala gitu ya, nggak bikin anjing diabetes. Aku kasih itu kok nggak ngisi. Akhirnya aku kasih nasi.
Nah di situ badannya dia mulai ngisi dan dia tidak seaktif biasanya. Jadi mungkin karena kadar gulanya itu kali ya. Jadi dia dengan nasi itu dia bisa lebih calming down dan badannya dia lebih keisi. Baba, Gili, Mami. Ini super sweet, ya. Human grade, Baba reverse sneezing. Ini karena bintang filmnya hari ini Tiger. Tiger, Mami suka yang bagian tipisnya. Mami makan ya. Kamu ke Tiger. Fork lang. Slowly, jangan gigit tangan Maminya ya. Slowly. Dikasih strawberry. Tiger sit. Tiger sit. 3, 2, 1. Disitulah aku akhirnya memberi makan Tiger raw food dengan nasi. Udah pasti tulang-tulang itu aku kasih dia, tulang mentah ya. Itu kayak tulang mero gitu, atau tulang babi, tulang sapi itu aku kasih buat dia gigit-gigit, bersihin giginya. Oh ya, nanti kita cek ya kebersihan giginya dia. Nah, jadi Tiger in general itu sebagai anjing Bali dia tuh sehat sekali. Ukurannya di atas rata-rata anjing Bali pada umumnya. Lalu bulunya dia tuh halus banget. Aku udah berapa kali orang itu pengen adopt Tiger, aku bilang, oh nggak bisa, she's not for adoption, she's my baby. Jadi kayak misalnya ada acara-acara event anjing di mana ada free adoption day, itu banyak malah yang mau adopt Tiger. Aku malah nggak kasih lah gitu. Ini kan anak-anak, dia kan anak aku. Nah, tapi ada problem kesehatan itu ada. Jadi suatu hari itu aku lihat ada titik merah, kok makin lama titik merah itu terus di matanya ada kayak iritasi gitu ya. Aku kasih colloidal silver gitu, terus aku rap kayak salep sulfur gitu ya kan, kok nggak hilang. Nah, bawa ke dokter, kemungkinan lupus. Oh my god, aku langsung, apa ini yang salah? Dietnya dia sama, bedanya sama anak-anak cuma dia dikasih nasi dan dia aku kasih banyak kan lebih kayak tulang-tulang, apalagi dengan history dia pernah kaki patah, aku mau kasih dia lebih banyak kolagen gitu kan ya. Aku pikir what is wrong gitu. Nah, cek deh semua, tes darah lengkap, pemeriksaan skin scrape semuanya, hasilnya negatif lupus ya, autoimun pun tidak ada. Nah, aku mulai dong research kenapa ya, ternyata memang beberapa Bali dog itu memang dia, jadi ada anjing temen aku dibawa tes alergi, jadi dia punya Bali dog dengan case sama kayak Tiger, tapi merahnya itu hanya di hidung, terus ada kadang-kadang di mata sedikit. Katanya tes alergi di Belanda hasilnya itu alergi matahari, kan aneh gitu ya. Mereka anjing Bali, anjing lokal kok bisa-bisa dibilang alergi matahari. Sementara di Bali itu kan matahari all year round. Jadi setelah melalui pemeriksaan dan lain-lain dan tes dan minum obat dari dokter gitu ya, terus aku juga rawat dari luar. Nah, itu kita dapat kesimpulan dia itu hanya over pigmentation, dan ternyata case-nya di Bali Dog bukan hanya Tiger aja, itu cukup umum, di mana over pigmentation sehingga hidung di sekitar muzzle itu jadi berubah dan di sekitar matanya, tapi dia tidak nyebar ke badan. Jadi yang harus kita jaga ya memang
kalau dia keluar-keluar itu dikasih pet balm gitu ya. Nah, karena si Tiger ini kan anjingnya dia kan jarang mandi ya. Kalau mandi itu dia drama, nggak seneng banget. Dia seneng tuh lari-lari di pantai, ngerendam di air pantai. Tapi kalau untuk mandi di wash pakai sabun nggak suka. Jadi Tiger tuh yang paling jarang mandinya itu Tiger. Dia mungkin setahun 2 kali 3 kali aja aku mandiin. Kalau untuk pas application Bravecto Spot On itu aku mau dia mandi dulu. Nah, disitulah saat-saatnya dia mandi. Jadi perawatannya Tiger itu aku cukup dengan makan yang sehat sudah pasti. Selain raw food dan nasi itu aku kasih dia ekstra fish oil ya. Jadi dia aku kasih fish oil. Kalau sayur dia nggak suka, bener-bener mesti harus cicilan kecil-kecil dicampurin ke ati atau nggak dicampurin ke brothnya, itu baru dia makan tuh sayur. Kalau nggak, dia tuh bener-bener bisa pilih-pilih tuh yang sayur tuh aku nggak mau makan. Nah, terus yang penting juga aku puntur dia. Aku puntur dan laser terapi itu rutin juga buat Tiger, karena untuk biar nggak memperparah atau kambuh gitu ya si overpigmentationnya itu, karena dia kan hobi main di luar. Nah, itu aja sih yang aku lakukan buat perawatannya Tiger. Di samping itu aku juga nggak pernah ngebatasin dia mau keliling-keliling ke luar rumah segala macam. Dia udah tahu, dia sudah belajar dari pengalamannya dia yang dipukul kakinya itu. Jadi dia tahu boundariesnya, kenakalannya dia itu nggak boleh sampai rusak-rusak atau masuk ke rumah orang dan segala macem gitu. Nah, dia free spirit, tapi gimana sih caranya? Di situ aku juga belajar anjing free spirit itu dan keras kepala itu kalau kita training seperti anjing-anjing rumahan tuh memang susah. Biarkan mereka belajar sendiri dari pengalaman yang mereka dapat, pengalaman hidup yang mereka dapat gitu. Nah, ini Tiger udah 5 atau 6 tahun, mau 6 tahun ini. Aku harap dia bisa sepanjang mungkin hidup sehat dan bareng-bareng dengan Tripossum Pack. Tapi aku juga nggak mau paksain dia harus ada di rumah, harus kelihatan. Makanya yang pada sering nanya, Tiger mana ya, kok jarang kelihatan? Karena itulah, I let her be. Kalau aku lagi nginep di rumah di Babakan atau lagi pergi kemana dia nggak mau ikut, ya sudah. Jadi aku buka pintu mobil, Tiger mau ikut nggak? Kadang-kadang dia ngelengos, dia keluar bukan keluar, dia nggak mau masuk mobil, ya sudah. Kalau dia mau masuk mobil, tandanya dia mau ikut. Nah, jadi kalau yang pada punya Bali dog, local dog itu boleh kita cobain latih. Siapa tahu ya mereka bisa sepintar herder atau sepintar Malinois. Tapi kalau mereka nggak pintar atau nggak mau dengerin atau nggak ini, jangan dipaksa gitu loh. Karena memang mereka free spirit dog. Just let them be. Kalau cinta kita dan dia tulus, pasti akan ada suatu hal yang bikin kita bonding gitu ya. Jadi apapun jenis anjing kita, yang kewajiban dari kita adalah research gimana sih karakter mereka, lalu kita observe, research di luaran, dan kita observe anjing kita sendiri, dan disitulah kita memodifikasi caretaking kita dengan anjing kita sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, aku rasa cukup ya informasi untuk episode Tiger ini. Apapun kalau yang belum kejawab pertanyaan-pertanyaan kalian, boleh silakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe. Thank you for watching everyone.